Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tugas akhir dari praktikum pemrograman komputer bersama saya Ahmad Barokah Candrawanto, NIM 191060637. Di sini saya akan mempresentasikan atau menerangkan hasil dari pekerjaan saya untuk tugas akhir dari praktikum pemrograman komputer ini dengan ketentuan untuk memilih salah satu antara membuat aplikasi pembeli atau aplikasi penjual. Di sini saya membuat aplikasi untuk seorang penjual. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan langkah untuk membuat aplikasi tersebut. Pertama-tama saya akan membuat sebuah database di Microsoft Access ini, seperti pada tampilan di layar, karena saya sudah membuatnya sebelum ini. Jadi saya akan menerangkan di sini cara-cara atau langkah-langkahnya untuk membuat sebuah database atau tabel ini. Pertama saya klik Design View. Di sini saya memasukkan kode produk, nama toko, harga satuan, stok produk, deskripsi, dan data tipenya disesuaikan. Setelah itu masuk ke datasheet view lagi. Di sini saya memasukkan 3 produk seperti pada gambar. Produk ada dengan 3 produk, ada nama toko, harga satuan, stok produk, dan deskripsi. Setelah itu saya akan membuat sebuah aplikasi. Setelah membuat database di Microsoft Access tadi, lanjut di aplikasi Microsoft Visual Studio atau VB.NET ini. Di sini awalnya membuat project baru. Ya, karena saya sudah membuat project di sini, saya akan menerangkan saja. Di sini pertama saya melakukan pemasukan atau sebuah objek dengan bantuan toolbox di sini, dengan pertama data grid view ini untuk menampilkan database yang telah dibuat di Microsoft Access tadi. Setelah itu saya memindah ini file dari Microsoft Access yang telah dibuat tadi, dipindah di project tugas akhir di yang project yang telah dibuat di Microsoft Visual Basic tadi, dipindah di sini. Setelah itu masuk ke menu data source. Di sini saya akan mengkoneksikan database yang telah dibuat di Microsoft Access agar terhubung atau terkoneksi dengan VB.NET ini dengan cara klik ini, database, terus next. Di sini new connection. Lalu file yang telah dibuat tadi bisa dimasukkan di bagian database file name ini dengan klik browser. Karena saya sudah membuat filenya sebelum ini, maka saya akan menerangkan saja. Setelah terkoneksi dengan VB.NET ini, saya melakukan pengkodingan atau pemberian perintah pada form 1 ini dengan cara klik 1 kali pada form ini atau data live source ini. Lalu pada bagian atas di sini import system data OLED B dimasukkan. Lalu setelah itu public class form 1 untuk form 1 ini, lalu deklarasikan dim koneksi as OLED B connection. Setelah tadi dikoneksikan, dim DA as OLED B data adapter. Ya, di sini data adapter digunakan sebagai jembatan atau penghubung antara database dan dataset yang setelah dibuat dan akan mengambil data yang telah ditentukan atau akan dimasukkan nantinya. Setelah itu di sini dim ds as dataset. Dataset ini merupakan kumpulan data yang telah diambil dari sumber database yang telah dibuat di Microsoft Access tadi. Setelah itu masukkan private sub form 1 load seperti pada tampilan, tampilkan data lever sub
di sini. Setelah itu masukkan subkoneksi lokasi DB. Di sini bisa mencari lokasi DB-nya dengan cara klik kanan pada project ini yang telah dibuat tadi, terus klik properties karena tadi saya sudah membuatnya. Jadi di sini sudah muncul di bagian atas dan bisa pilih setting, lalu pada value ini bisa di copy lalu pastekan di lokasi DB ini. Setelah itu pemberian perintah koneksi sama dengan new OLED DB connection lokasi DB ini. Ya, setelah itu saya membuat perintah untuk form 1 ini seperti pada coding ini, private sub eksekusi SQL by file SQL string karena tipenya itu bukan angka, jadi teks, berupa teks. Dim object command ini digunakan untuk mengeksekusi perintah yang telah dimasukkan atau akan dimasukkan nantinya. Lalu objek call koneksi try object command connection sama dengan con ini setelah dideklarasikan tadi untuk OLED big connection. Lalu command type command text SQL bentuknya, lalu object command execute non query, object command dispose. Dan di sini ada MSG box yang nantinya akan muncul jika setelah dilakukan perintah atau perlakuan atau tindakan yang telah dilakukan pada proses start nanti. Seperti jika nanti data itu atau penginputan berhasil, maka akan muncul MSG box data Anda sudah disimpan. Jika gagal atau ada kesalahan atau kurang lengkap, maka akan muncul MSG box data gagal. Ya, setelah itu di sini saya membuat tampilan seperti ini. Di sini terdapat label yang berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 label dan 6 text box. Dan di sini untuk tombol simpan, hapus, close, clear, dan edit saya menggunakan button. Dan di sini ada group box agar biar lebih rapi. Dan di sini datasheet view yang tadi digunakan awal tadi. Setelah itu saya memberikan perintah pada button pertama, yakni button simpan. Di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu yang telah tersedia tadi seperti kode produk, nama toko, harga satuan, stok produk, dan deskripsi. Di sini karena tipenya tidak ada yang berupa bilangan dan berupa teks semua, jadi di sini tipenya A-string. Dan di sini text box ini sejajar dengan label yang telah dibuat tadi. Dan di sini text box 1 untuk kode produk, text box 2 nama produk, dan seterusnya sampai text box ke 6. Dan di sini dim SQL simpan data liver sub as string. Di sini untuk memasukkan pada tabel yang telah dibuat di Microsoft Access tadi akan dimasukkan berupa kode produk, nama toko, dan seterusnya yang sesuai dengan ketentuan atau yang telah dimasukkan tadi dan akan diinputkan pada saat proses dijalankan. Di sini terdapat deklarasi dim SQL _simpan _data liver sub as string. Di sini berguna untuk memasukkan pada tabel data liver sub yang telah dibuat di Microsoft Access ini yang akan nantinya diinputkan pada text box 1 sampai text box 6 dari kode produk sampai deskripsi ini. Setelah itu ada perintah eksekusi SQL dan SQL simpan data liver sub ini. Jadi perintah ini untuk
menyimpan pada tabel data liver sub ini dan tampilkan data tersebut. Setelah itu terdapat public sub, tampilkan data liver sub ini. Di sini kalau koneksi DA New OLED View Adapter yang terkoneksi dengan tabel data Liverpool yang telah dibuat di Microsoft Access. Di sini DS sama New Dataset, DS Clear, DA Fill, tabel data Liver Sub, data Grid View 1, data Source, DS tabel data Liver Sub. Di sini data grid ini, di sini data grid view 1 data source ini digunakan untuk menampilkan data atau penginputan yang telah dilakukan oleh perintah sebelumnya yang button 1, yakni button simpan, dan akan ditampilkan pada data grid view 1 yang itu tempat di mana munculnya database atau tabel yang telah dibuat di Microsoft Access tadi. Setelah itu, saya masukkan public sub hapus data. Di sini textbox 1 sampai textbox 6 clear yang nantinya akan berguna untuk pada button ketiga. Button ketiga ini hapus, button hapus. Di sini saya menggunakan button hapus tersebut untuk menghapus atau di sini di MySQL string sama dengan delete pada tabel data liver sub yang dimana kode produk yang dimulai dari textbox 1 dan seterusnya. Di sini setelah saya mengklik tombol hapus, maka akan terhapus data yang telah diinputkan tadi maupun data yang akan dihapus. Dan setelah itu pada button 4 saya memberikan perintah, yakni button 4 clear. Di sini saya memberikan perintah untuk memanggil hapus data yang telah dimasukkan di atas ini, hapus data textbox 1 sampai textbox 6. Lalu setelah itu pada button 5 ini untuk close, pada button 5 digunakan untuk keluar atau kembali ke tampilan sebelumnya. Setelah itu pada button kedua, di sini button edit, yakni codingnya itu tidak jauh berbeda dari button simpan. Yang membedakan hanya di sini pada setelah deklarasi di MySQL data liver sub string, di sini digunakan untuk mengupdate data yang telah diubah pada textbox 1 sampai textbox 6 ini. Setelah itu akan muncul pada tabel data liver sub yang ada di data grid view tadi yang telah dimasukkan pemerintah di atas. Setelah form 1 ini selesai, di tugas ini memberikan ketentuan, yakni list produk ditampilkan di laman utama beserta harganya. Lalu untuk ketentuan selanjutnya, yakni produk yang telah diinputkan itu memiliki lamannya masing-masing, yakni untuk detail produk meliputi dari nama produk, nama toko, harga satuan, stok produk, dan deskripsinya. Di sini saya membuat form 2. Di sini untuk menghubungkan ke form 2 pada form 1 ini bisa klik 2 kali, lalu pada bagian bawah saya masukkan perintah pada data grid view untuk data grid view yang ini. Untuk form 2 not show me height. Setelah itu pada form 2 juga bisa klik 2 kali dan masukkan seperti ini, form 1 dot show me dot class untuk kembali. Setelah itu saya membuat tampilan seperti ini yang nantinya jika nanti kita klik pada
pada bagian yang ada di data grid view atau database ini nanti akan muncul form 2 ini yang nantinya terdapat satu detail produk itu hanya per produk, dari kode produk sampai deskripsi. Di sini saya menggunakan satu button saja untuk kembali ke form 1. Ya, di sini jadi saya untuk memasukkan perintah pada button 1 untuk kembali ini saya memasukkan form 1.showme.close ini untuk kembali ke form 1 ini. Lalu pada form 1 juga masukkan form 2.showmehide. Setelah diklik kembali pada form 2 tadi akan kembali ke tampilan form 1 ini. Setelah itu saya masukkan perintah textbox 1.text sama dengan form 1 data grid view .current row cell 0 value itu string. Di sini digunakan perintah ini yakni untuk pada data grid view 1 akan berhubungan atau memiliki relasi atau koneksi dengan textbox yang telah dihubungkan ini dari textbox 1 sampai 6 yang berada pada form 2 ini. Lalu setelah itu saya juga menyesuaikan pada kolom yang terdapat pada tabel di data grid view yang telah dibuat di Microsoft Access dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, setelah itu mungkin bisa dilanjutkan untuk penjalanan aplikasinya. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini ya sudah tampil tabel yang telah dibuat di Microsoft Access tadi, terdiri dari 3 produk. Di sini saya akan memasukkan atau menambahkan produk dengan memasukkan di textbox 1 sampai textbox 6 ini. Kode produk 4, nama produknya mungkin tas, lalu nama tokonya Rudija Store. Ya, lalu selanjutnya harga satuannya mungkin bisa berapa ya, 55 lah, 55.000. Setelah itu stok produknya mungkin bisa berapa, 15 stoknya. Setelah itu deskripsinya nyaman jika dipakai. Setelah itu saya akan klik button simpan ini, maka akan muncul MSG box, data Anda sudah disimpan. Lalu klik OK dan data yang telah dimasukkan tadi akan muncul pada data grid view ini ya. Di sini saya ingin mengeditnya mungkin dengan tas selempang mini mungkin, dan di sini harganya bisa diganti menjadi 70.000 mungkin. Lalu setelah terdapat perubahan tadi, jika saya mengklik simpan lagi maka akan muncul data gagal karena nomor 4 ini sudah ada pada tabel data grid view 1 ini. Maka caranya yakni mengklik button edit ya. Setelah klik button edit, maka akan mengupdate data yang telah dimasukkan pada textbox 1 sampai 6 di data grid view 1 ini. Lalu klik OK dan ya sudah berubah, harga satuannya menjadi 70.000 ya, seperti itu. Mungkin untuk clear, untuk menghapus ini nanti dulu saya ingin menghapus ini terlebih dahulu mungkin ya, atau menambahkan produk satu lagi saja. Ini ya, ini bisa clear, lalu bisa masukkan lagi mungkin jersey Liverpool home 2000
18. Nama tokonya Anvil Store. Harga satuannya mungkin harga jersey bisa sampai 200.000 mungkin. Stoknya bisa terbatas, bisa kita 5 saja. Setelah itu deskripsinya mudah menyerap keringat ya. Setelah itu klik simpan, maka sudah masuk pada tabel yang ada di data grid view ini. Setelah itu saya ingin menghapus salah satu data yang ada di tabel ini dengan cara klik terlebih dahulu, lalu klik hapus, lalu akan muncul MSG box, data Anda sudah disimpan ya. Setelah itu akan muncul MSG box, data Anda sudah disimpan, lalu klik OK. Dan data yang kelima ini yang sebelumnya dimasukkan itu sudah terhapus dari tabel atau database ini ya. Kita bisa hapus yang pada textbox 1 sampai 6 ini dengan cara clear. Setelah itu untuk memunculkan form 2 yang telah dibuat tadi, atau untuk melihat detail produk dari setiap produk ini, bisa klik ini produk yang ada di data grid view. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini untuk yang tadi telah dibuat di form 2. Di sini dijelaskan kode produk 1, nama produk seperti yang telah dimasukkan tadi atau sebelumnya. Di sini dijelaskan sangat detail untuk satu produk saja. Setelah itu bisa klik button kembali, maka akan kembali ke tampilan sebelumnya, yakni pada tampilan awal data Liverpool Store. Setelah itu, setelah selesai, bisa klik close ya, akan keluar dan masuk ke tampilan seperti ini ya. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau perkataan saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk mas atau para aslet dan Pak dosen yang telah membimbing kita selama praktikum pemrograman komputer ini. Semoga ilmu yang telah didapat itu dapat bermanfaat di suatu waktu dan dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih sebelumnya. Saya izin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.